Nggak mau lagi, saya udah banyak kecewa. Jangan. Itu yang dimaukan oleh syaitan. Sementara karakter orang-orang yang hidup di akhir zaman, qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Enggak pernah nyerah, enggak mau mengalah, dan tidak pernah merasa lemah walaupun sendirian. Kalau di dunia ini hanya 1000 orang mujahid, saya harus satu di antara mereka yang 1000 itu. Kalau hanya 100 orang mujahid yang tersisa, 100 itu satunya harus saya. Kalau 10 orang yang ada, satu di antara 10 itu harus saya. Kalau hanya 1 orang yang tersisa, 1 orang itu harus saya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Kenapa dunia ini harus ada? Di surga aja terus Nabi Adam kenapa sih? Lalu kita semuanya enak dalam surga sekarang. Kenapa Allah ciptakan nafsu? Sehingga kita harus diuji dengan nafsu itu. Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Banyak pertanyaan seperti itu, Pak. Menyusul, kenapa Allah ciptakan Dajjal? Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 2, ayat 3? Ahasiban nasu aytraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka kami biarkan saja mengaku dan merasa dirinya beriman sementara kami belum uji? Biar ketahuan yang sebenarnya beriman siapa, yang hanya mengklaim dirinya beriman itu siapa. Ketahuan itu melalui ujian, Pak. Maka diciptakanlah Dajjal sebagai alat uji, khususnya untuk orang di akhir zaman. Jangan salah-salah loh kaum muslimin. Jangan salah-salah bahwa sesungguhnya orang yang hidup di akhir zaman ini, kualitas iman mereka, kata Rasulullah, sampai mengungguli 50 imannya para sahabat. Sebab apa bisa seperti itu? Sebab sahabat, kata Rasul, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian hidup di zaman aku hidup. Kalian lihat langsung mukjizatku. Kalian saksikan wahyu turun. Kalian bisa mendapatkan kekuatan karena ada bersamaku. Sementara yang hidup di akhir zaman tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat aku, tetapi mereka berpegang erat dengan sunnahku. Mereka mengamalkan di masa-masa keterasingan. Sesungguhnya amalan mereka akan sama dengan 50 amalan kalian dalam satu amalan yang sama. Nilainya minna aminhum ya Rasulullah, kami atau mereka yang 50? Bal minkum, kalian, kata Nabi. Jadi ujian di akhir zaman ini berat, Pak. Sahabat aja nggak diberi oleh Allah ujian dengan Dajjal. Kita akan mendapatkan ujian dengan Dajjal. Pantas toh kalau kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan, kata Rasul. Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang muncul nanti di akhir zaman. Subhanallah. Di akhir zaman, kalau Bapak mau, mendaftarlah menjadi salah satu di antara saudara Rasul. Tapi harus seperti sahabat, Pak. Kualitasnya sekualitas sahabat. Imannya, akhlaknya, ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya harus seperti itu. Nilai kita akan 50 seperti sahabat. Kalau Bapak mau, Bapak bisa. Pasti bisa. Insya Allah Ta'ala. Hanya ujian kita sekarang ini, Pak, Masya Allah, seluruh dunia bersatu menghabisi kita. Rasul dan para sahabat sudah terbentuk kekuatan. Di masa mereka itu sudah, power itu sudah di tangan mereka, apalagi setelah futuh. Lah kalau sekarang kita sedang di puncak pendakian, banyak yang berjatuhan, banyak sekali yang berjatuhan, banyak yang berguguran, dikecewakan teman sedikit udah mundur dari lapangan dakwah. Hah? Ya kan? Udah nggak mau lanjut lagi, kecewa dengan ustadznya, udah nggak mau berjamaah lagi. Cepat betul kita ngambek. Sementara karakter orang-orang yang hidup bersama para nabi seperti sahabat, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ya? Betapa banyak orang-orang yang mendampingi para nabi, mereka mempunyai karakter ksatria. Mereka tidak pernah menyerah dan tidak mau mengalah, dan tidak pernah mereka merasa lemah.
apapun yang menimpa mereka selama di jalan Allah, nggak pernah mundur. Maka dalam perbincangan dengan bapak yang kami muliakan kemarin, apa kata saya? Bapak jangan mundur, maju lagi. Saya telah kecewa. Iya, itu yang dimaukan syaitan, kita jatuh di jalan dakwah, lalu kita tiarap, lalu kita sendirian. Nggak mau lagi, saya udah banyak kecewa. Jangan. Itu yang dimaukan oleh syaitan. Sementara karakter orang-orang yang hidup di akhir zaman, qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Enggak pernah nyerah, enggak mau mengalah, dan tidak pernah merasa lemah walaupun sendirian. Kalau di dunia ini hanya 1000 orang mujahid, saya harus satu di antara mereka yang 1000 itu. Kalau hanya 100 orang mujahid yang tersisa, 100 itu satunya harus saya. Kalau 10 orang yang ada, satu di antara 10 itu harus saya. Kalau hanya 1 orang yang tersisa, 1 orang itu harus saya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak boleh merasa lemah. Ya, kita hadapi apapun ujian ke depan, tentu saja dengan ilmu, kesabaran, dan keyakinan. InsyaAllah kita akan diberi oleh Allah taufik. Doalah, ya Rabb, hamba tahu diri hamba ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak begitu istimewa, bahkan dosa hamba lebih banyak. Tapi hamba mohon kepadamu, jadikan hamba salah seorang di antara hamba terbaikmu di akhir zaman ini. Kita bisa berdoa kepada Allah. Amin. Kita bisa minta. Bagi Allah apa yang sulit sih? Cukup dengan kun fayakun. Doa dapat merubah takdir. Siapapun kita, kalau kita punya azam yang kuat, insya Allah ta'ala. Taib, begitu. Silakan kepada yang lain. Satu lagi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas pencerahannya Ustaz. Mudah-mudahan amal kebaikan Ustaz Allah berikan kebaikan yang berlipat ganda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Uraian akhir zaman itu dulu saya pernah ikutin dari Ustaz Ihsan Tanjung. Tepat 2 kali mengikutin. Ketika saya mendapatkan video di YouTube Ustaz, seakan lebih detail lagi. Jadi saya makin tertarik sekali. Karena tertarik saya ceritakan dengan teman-teman di pengajian. Tapi sepertinya saya dipercayai orang yang ketakutan berlebihan. Mereka menganggap masih jauh. Saya tidak kalah ini, ketika ada ustadz, saya coba angkat lagi. Dan sama hasilnya. Mereka seakan-akan mempercayai ini masih jauh. Saya orang yang terlalu berlebihan. Padahal kalau tadi lihat para sahabat yang jarak dengan Rasulullah dekat itu, mereka udah khawatir bagaimana itu kejadian dengan saya. Sekarang kan udah jauh sekali dengan para sahabat. Kenapa kita berleha-leha? Ada apa sebenarnya yang terjadi Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang sudah ada ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Beda, Pak. Bapak seperti ini karena Bapak ada ilmu. Bapak udah dengar langsung. Siapapun yang saya datang ke tempatnya dengan izin Allah, saya sampaikan Pak, yang mula-mulanya mencibir, yang mula-mulanya geleng kepala nggak percaya, ketika duduk dia dipaksa untuk percaya Pak. Apa yang menyebabkan dipaksa untuk percaya? Fakta-fakta yang ada, data-data yang ada. Selama dia percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, dia akan percaya. Masalahnya teman-teman Bapak tuh nggak dengar langsung. Dia hanya dengar dari Bapak, sementara dinilai kamu ini siapa, kan begitu. Jadi nggak bisa disalahkan mereka. Cukup doakan, ya Allah berilah mereka ilmu seperti Engkau beri hamba ilmu. Ya, kekhawatiran Bapak ini bagus, tapi cukup untuk diri Bapak dan keluarga yang bisa. Kalau ada teman-teman suruh dia dengarkan YouTube, kalau itu mau dia buka. Toh ini juga berkaitan dengan hidayah kok Pak. Ini berkaitan dengan hidayah. Kalau Allah nggak berikan hidayah, ya nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak bisa berikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Saya mau teman saya ini harus seperti saya, enggak bisa Pak. Hidayah itu di tangan Allah. Kalau dia orangnya nyari, insya Allah dia akan dibimbing oleh Allah. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, afwan ya, ada yang belum saya sampaikan. Kalau Bapak masih mau bersabar duduk, saya akan tambahkan sedikit, boleh? Bagus, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Yang pertama, benteng yang disiapkan oleh Allah dan Rasulnya di akhir zaman. 1.
Rasul mengatakan benteng terbaik kamu di akhir zaman, lihat halaman 879. Tempat-tempat yang sudah digaransi oleh Allah, tempat itu diharamkan untuk Dajjal. Ternyata tempatnya ada 4. Ada 4, 2 dalam hadis sahih tentang Mekah dan Madinah, ditambah 2 lagi berikut ini, yaitu halaman 881, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan perawi yang seluruhnya dipakai oleh Imam Bukhari. Berarti ini perawi yang thiqat. Lihat hadisnya. Yablughu sultanuhu kulla man halin la ya'ti arba'ata masajid al-Ka'bah wa Masjid al-Rasul wal Masjid al-Aqsa wa Tur. Ada 4 tempat yang Dajjal tak bisa masuk. Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa, dan yang keempat Tursina. Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara waktu menerima wahyu pertama dan Musa diangkat sebagai nabi dan rasul. Di Bukit Tursina ini pula nanti Nabi Isa disuruh oleh Allah larilah bersama orang-orang beriman ke atas gunung Tursina, karena hanya gunung itu yang tidak bisa didaki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu bukit. Sejak Allah Subhanahu wa taala pernah mengajak Musa di situ, bukit ini memiliki kekuatan magic yang sempurna dari langit. Sehingga Dajjal tidak mampu tembus, baik dirinya, kekuatannya atau bala tentaranya. Ini yang pertama, masalah tempat. Yang kedua, tentang amalan-amalan. Ayat-ayat pelindung. Nabi mengatakan, lihat di halaman 882. Saya ajak Bapak membedah kitab ini karena saya ragu, Pak. Saya ragu Bapak akan baca nih kitab. Belinya rajin. Bacanya nggak ada waktu, sibuk terus, betul nggak Pak? Lihat ayat-ayat pelindung. Man hafidha 10 ayatin min awal suratil kahfi wa fi riwayah min akhir suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi di riwayat yang lain, atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan dijaga dan dilindungi dari dajjal. Kemudian halaman 883 hadis berikut, man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat thumma kharaja ila dajjal lam yusallat alaihi aw lam yakun lahu alaihi sabil. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi total, kalau ini membaca ya, pokoknya Bapak nggak hafal nih, tapi ada Al-Quran di tangan Bapak, alhamdulillah, Bapak bacakan total surah Al-Kahfi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma kharaja ila dajjal", setelah itu dia keluar atau bertemu dia dengan dajjal, lam yusallat alaih, Allah tidak akan biarkan dajjal bisa menguasai kamu. Terus aw lam yakun lahu alaihi sabil, atau dajjal tidak punya cara nak menaklukkan kita. Kalau setan nggak mempan dengan ayat kursi, jin nggak mempan dengan ayat kursi karena ini dari makhluk jin. Lah sementara dajjal manusia nggak? Bukan ayat kursi andalan dengan dajjal, salah baca tuh. Ketemu dajjal, Allahu la ilaha illa huwa, salah baca. Yang direkomendasikan Rasulullah adalah surat Al-Kahfi, jangan salah-salah ya. Setan urusannya dengan surat Al-Baqarah, 10 ayat dari surat Al-Baqarah, dan yang terkuat adalah ayat kursi. Tapi bukan itu yang dibaca ketika berhadapan dengan dajjal. Rasulullah merekomendasikan baca di hadapan dajjal surat Al-Kahfi, titik. Jangan tanya yang lain, kenapa enggak Yasin aja Pak Ustadz? Rasul memberikan keywordnya itu, ya sudah jalani saja ya. Baik. Coba lihat halaman 884. Nah ini minta tolong bacakan terjemahnya. Ini keren nih, ini keren hadisnya. Silakan. Barang siapa membaca bagian awal dari surat Al-Kahfi dan bagian akhirnya. Serentak. Baca bagian awal 10 ayat dan baca bagian akhir 10 ayat. Terus? Maka dia mempunyai cahaya dari telapak kaki hingga kepalanya. Cahaya ini begitu tajam bagi dajjal, sehingga dajjal tidak mampu mendekat kepadanya. Terus, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi seluruhnya, maka dia memiliki cahaya antara langit sampai ke bumi. Subhanallah, betapa kuatnya. Makanya kata Rasul, kalau sudah baca surat Kahfi secara total baca dari alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab sampai kepada
Akhir penutup surat Al-Kahfi, kalau kamu bertemu dengan Dajjal sudah nggak usah takut lagi. Karena Dajjal tidak akan mampu ngapa-ngapain. Dekat aja nggak sanggup Dajjal. Ya Pak ya? Baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kemudian C, pelindung-pelindung utama untuk menghadapi Dajjal. Ilmu, sabar, dan yakin. Dalilnya lihat Al-Quran surat 47 ayat 19 dan surat 32 yaitu surat Sajadah ayat 24. Allah katakan hanya orang-orang inilah yang akan diberi kekuatan di akhir zaman, khususnya menghadapi fitnah Dajjal. Dia punya ilmu, jadi kita harus punya ilmu tentang Dajjal. Kita harus punya ilmu tentang Dajjal. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah karena Allah datangkan Bapak ke majelis ini, ke majelis Az-Zikra, iktikaf di sini. Lalu Bapak dapat rezeki dari Allah. Bapak ini orang pilihan loh Pak. Banyak tempat-tempat iktikaf yang lain, barakallahu fihim, semoga Allah berkahi mereka seluruhnya. Tapi berapa tempat tempat itu yang menguraikan ini? Sementara Bapak dengarkan ini, bukannya ini pilihan dari Allah. Sementara ilmu adalah kunci dan syarat utama Pak. Bapak nggak tahu belut dengan ular tanah, nggak tahu kan bedanya? Kalau sempat nggak tahu, Bapak sangka itu belut. Bapak pegang ular tanah, digigit Pak, mampus. Jadi harus tahu ini bedanya apa, ini musuhnya gimana. Kalau tahu kita nggak sama dengan orang yang tahu. Baik. Kemudian, nah ini tentang makanan orang-orang beriman pada zaman Dajjal. Halaman 886, makanan beriman. Di sini ditekankan sekali lagi, makanan orang beriman di akhir zaman yang bisa mengenyangkan perut, menghilangkan lapar adalah makanan para malaikat. Subhanallah. Wallahu Akbar. Baca, niatkan ya Rabb, jadikan bacaan ini mengenyangkan perut hamba, menguatkan tubuh hamba. Maka Allah akan berikan sesuai dengan yang dia niatkan. Lihat ini hadis terang sekali. Maka ketika saya jumpa dengan Ustaz Arifin, saya lihat ini sedang diarahkan Allah agar umat dibekali dari sekarang. Masya Allah. Ketika saya bertemu dengan Ustaz Nuruddin, ini sedang diarahkan Allah agar umat punya senjata di akhir zaman. Ketika saya bertemu dengan hamba-hamba Allah yang mempunyai akidah yang sama, sementara dia serius di bidang kuda, lalu melatih dirinya dan melatih para pemuda, saya lihat ini sedang diilhamkan Allah. Maka diarahkan semua ke sana. Saya pada akhirnya berharap semoga jadi kenyataan dan sudah mulai. Ternyata di Az-Zikra mudah-mudahan jadi contoh nanti untuk provinsi yang lain. Buat yang seperti ini. Di sini jadikan basic orang-orang yang berzikir, orang-orang ahli tauhid, orang-orang beriman, dan mudah-mudahan nanti olahraga sunnah juga lengkap di sini. Ya, ada olahraga berkuda sunnah. Sudah mulai. Waduh. Kudanya sudah ada, lagi hamil. Kuda kalau lagi hamil harus puasa ditunggangi. Jangan ditunggangi. Saya yakin kalau sudah mulai Az-Zikra serius di lahan 1-2 hektar saja, kuda sunnah, insya Allah orang terbaik yang menunggang kuda sunnah akan bisa datang kemari, siap melatih para pemuda. Karena ribuan orang Vatikan sekarang dari Kristen Ortodoks latihan memanah di atas kuda dengan cakap. Mereka latihan Pak. Di Eropa sekarang bukan hanya memanah Pak, pedang. Mereka sudah main pedang, melempar tombak sambil berkuda. Sudah lari kudanya sementara dia bisa berdiri di atas kuda dan memanah sambil mereka sudah latihan. Ternyata di Injil disebutkan perang Armageddon nanti perang menua. Perang Armageddon adalah perang Malhamah Al-Kubra. Yahudi sekarang Pak, Masya Allah, kenapa mereka mengasah pedang dari besi-besi terbaik hari ini? Mereka yakin di Taurat juga ada pembahasan tentang masalah perang akhir zaman. Makanya persiapan mereka lengkap. Kita baru pegang pisau dapur, udah teroris. Umat Islam. Alhamdulillah di sini sudah ada ninjutsu. Ya, Ninjutsu Islamic Center, NIC. Alhamdulillah ada sensei yang mengajarkan. Kemarin saya latihan loh Pak. Di kamar. Kalau Bapak lihat nanti, wah mirip orang Jepang. Bawaan mimik saya harus seperti orang Jepang. Ya, serius. Jangan main-main latihannya. Ini berurusan dengan pedang loh. Dan itu mesti secara legal. Makanya saya katakan di mana-mana, jangan sampai kita melakukan olahraga apapun kecuali secara legal.
Sembunyi-sembunyi Pak, Bapak sembunyi latihan, sebentar aja apakah ada jenggot sikit dah. Teroris sedang latihan. Tapi kalau legal, Masya Allah, kami malah di batalion latihan Pak. Latihan memanah, kita berkuda, Masya Allah Pak. Mereka juga ikut bersama. Lakukan secara formal. Anak-anak muda, lakukan secara formal, jangan sendiri. Kalau gabung di Perpani. Kalau gabung di Pordasi. Kalau gabung di Ekostrian, ya. Kalau gabung istilahnya lakukan secara formal, buat cabang secara formal. Sudah ada lembaga yang diakui oleh pemerintah. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, para pengikut Dajjal siapa saja? Mohon nanti karakter para pengikut Dajjal. Mungkin saya tidak sempat menguraikan, tetapi ini dirasa penting menyampaikan kepada Bapak Ibu. Para pengikut Dajjal, yang pertama dari halaman 846, seluruh orang Yahudi satu bumi akan menjadi pengikut Dajjal. Seluruh orang Yahudi. Lihat halaman 846. Yang kedua, seluruh orang yang berakidah Khawarij akan menjadi pengikut Dajjal, yang mudah mengkafir-kafirkan orang Islam. Enggak sesuai dengan kelompoknya, enggak sesuai dengan keyakinannya, kafir, halal darah, halal, itu para pengikut Dajjal nantinya. Hati-hati. Yang ketiga, dalilnya silahkan baca. Saya tidak sempat uraikan sekarang. Yang keempat, calon pengikut Dajjal adalah seluruh para pelaku bid'ah akbar. Orang yang yakin selain Al-Quran ini masih ada setengah Al-Quran lagi yang masih disembunyikan, itu bid'ah akbar. Ya, masih yakin setelah Nabi Muhammad ada nabi yang lain, itu bid'ah akbar namanya. Ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan tubuh kita dan Allah adalah satu, manunggaling kaula Gusti, itu bid'ah akbar. Ya, orang-orang kayak gini akan jadi pengikut Dajjal nanti itu, Pak. Terus, dan orang-orang yang mempunyai paham-paham sesat, Ahmadiyah, Syiah dan lain-lainnya, seluruhnya akan menjadi para pengikut Dajjal. Terus berikutnya yang akan menjadi pengikut Dajjal yang kelima, kaum wanita. Kaum wanita. Ibu, ibunda yang kami muliakan, ibu adalah target Dajjal, Bu. Makanya laki-laki yang hidup, kata Rasul, kalau kalian dengar Dajjal sampai ke kota kalian, ambil istri kalian, bawa ke rumah, ikat dia di dalam rumah. Istri-istri kalian. Mendukung, Pak. Tapi memang dalam hadisnya azwajakum, betul, istri-istri kalian. Taib, kaum muslimin, ambillah ibu kalian, kata Rasulullah, ya, bawa ke rumah, ikat. Loh, kok manusia diikat-ikat, kena aham loh. Masalahnya Dajjal di luar, sihirnya tembus ke rumah. Wanita adalah makhluk yang paling lemah imannya. Ketika terkena oleh sengatan sihirnya Dajjal, maka dia seperti ingin kuat betul untuk keluar. Ada semacam halusinasi yang mendorongnya keluar. Masalahnya kalau udah keluar ketemu Dajjal, menguaplah imannya, lalu dia sujud menyembah Dajjal. Makanya Nabi wajibkan para lelaki yang masih hidup agar bawalah wanita-wanita kalian, bawalah ibu-ibu kalian, bawalah anak-anak gadis kalian, ikat mereka di dalam rumah kalian dan jangan biarkan mereka keluar dari rumah. Ini perintah Rasul kalau kalian dengar Dajjal sampai ke kota kalian. Ya. Terus pengikut Dajjal berikutnya adalah seluruh setan dan jin. Lihat ini halaman 851. Baca hadisnya. Nah, berikutnya yang ketujuh, seluruh tukang sihir dan dukun akan menjadi para pengikut Dajjal. Bayangkan Pak, kekuatan Dajjal seperti apa? Kekuatan Dajjal seperti apa? Satu setan aja kita hadapi bisa kewalahan kita. Ya, bagaimana seluruh satu bumi setan dan jin gabung dengan Dajjal. Kemudian halaman 853, para pemuas nafsu syahwat secara liar. Para pezina di mana-mana, para pelacur, para germo, para homo, para gay, lesbian, seks-seks menyimpang, sekarang bermunculan. Kaum muslimin mereka akan menjadi para pengikut Dajjal. Baca dalil-dalilnya dan lihat hadisnya, lihat penjelasannya. Itulah dia orang-orang yang akan menjadi para pengikut Dajjal. Wal'iyadzubillah, sampai di sini.